Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia, insyaallah. Majelis yang di dalamnya kita berusaha memahami agama kita, itu agama Islam. Terlebih di dalamnya kita mempelajari bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah itu sendiri menjadi salah satu tujuan di antara Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepadaku. Nah, tentunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus beribadah dengan cara yang benar, beribadah sesuai dengan tuntunan yang benar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang kita baca dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan dari kitab salat atau bab salat Jumat. Dan insyaallah pada kesempatan di kali ini kita akan melanjutkan dengan bab yang baru yang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau memberikan bab dengan bab yaitu bab salatul khauf, ya. Babu salatul khauf, ya, bab tentang salat khauf. Nah, sebelum masuk kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ya sedikit kita sampaikan mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Basam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam, ya, dari syarah Bulughul Maram ini. Jadi bahwasanya ketika disebutkan khauf, ya, khauf itu lawan dari kata aman, ya. Jadi namanya khauf itu takut, kan gitu. Nah, dalam salat khauf sendiri, salat dalam masa ketakutan ini memang memiliki tata cara yang khusus, ya, yang berbeda dengan kondisi yang aman tentunya. Caranya berbeda, keadaannya berbeda, ya, terus kemudian juga sifat sholatnya juga berbeda. Bahkan sesama sholat khauf sendiri juga nanti menyesuaikan dengan kondisi dari posisi musuh juga. Bagaimana posisi musuh, maka itu juga akan berbeda posisi pula. Nah, di dalam salat khauf ini sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, dan juga dalam jumhur para ahli fikih mereka menetapkan adanya salat khauf ini. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 102, ya. Itu ketika Nabi SAW itu di dalam perang tetap diperintahkan untuk sholat. Ya, adapun dalam sunnah, ya, telah banyak hadis-hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang praktek sholat khauf. Dari sholat dalam bab ini nanti kita akan menjelaskan bagaimana praktek beliau dalam sholat khauf tersebut. Nah, baik. Nah, yang perlu diperhatikan bahwasanya ketika kita disyariatkan sholat khauf, ya, dengan segala macam nanti kondisi dan prakteknya itu, nah itu menunjukkan kepada kita tentang perkara yang besar. Apa itu? Yang pertama yaitu tentang agungnya perintah sholat itu. Bisa dengan bayangkan, ya, bahwasanya dalam kondisi perang berkecamuk saja
sholat masih diperintahkan. Ya, masih wajib, bahkan dilaksanakan dengan berjamaah. Gitu. Dalam berhadapan dengan musuh, sholat masih dilaksanakan dengan berjamaah. Kecuali nanti ketika perang berkecamuk, itu tetap mereka sholat sambil perang. Jadi sambil perang itu sholatnya. Ya, bagaimana? Ya itu. Ya tetap ya perang, ya menghadapi musuh dalam kondisi sholat. Maka ini menunjukkan betapa sholat ini ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Ya, tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Selama kita masih sadar, ya kita tetap wajib untuk sholat. Ya. Nah, tentunya juga yang kedua ini menunjukkan tentang agungnya ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga sampai kemudian dalam jihad sendiri seperti itu, ya, tetap kita dianjurkan dengan sholat, yang mana ketika sholat itu seharusnya sholat yang ibadah yang paling utama dalam agama kita, itu bisa berubah kondisinya ketika itu dalam kondisi jihad, kan gitu. Nah, ini juga menunjukkan agungnya tentang jihad tersebut. Bahkan sholat dilaksanakan itu tidak mengikuti syarat dan rukunnya, tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam kondisi aman, tetap dilaksanakan, yang penting sholat. Nah, ketika jihad tidak dilaksanakan, ya tentunya di sana akan banyak kehinaannya dari umat Islam. Umat Islam menjadi lemah, menjadi ya merasa tidak memiliki wibawa di dunia ini ketika amalan jihad ini tidak ada. Tentunya jihad yang syar'i, ya, bukan jihad asal sembarang jihad. Nah, baik. Nah, kita masuk saja kepada hadis-hadisnya. Ya, hadis pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, bisanadi al-muttasil ila al-muallif Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan an Salih ibni Khawwat amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa' salatal khawfi anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam sallat ma'ahu wa ta'ifatun wijahal adu fa shalla bil ladzina ma'ahu rak'atan thumma sabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma sarafu fasaffu wijahal adu wa ja'atit ta'ifatul ukhra fasalla bihimur raq'ah allati baqiyat thumma sabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim muttafaqun alaih wa hadha lafdun Muslim wa waqa'a fi al-ma'rifah libni Mandah an Saleh ibni Khawwat an abihi. Dari Salih bin Khawwat radhiyallahu anhu, dari orang yang pernah melakukan salat khauf, salat dalam kedapatan atau perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Dzatir Riqa', bahwasanya segolongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaris bersama beliau dan segolongan sahabat lain menghadap musuh. Beliau melakukan salat bersama para sahabat yang menyertainya dalam satu rakaat. Kemudian beliau tetap berdiri dan para sahabat yang menyertai Nabi menyempurnakan untuk diri mereka dan bubar. Kemudian berbaris menghadap musuh, datanglah golongan sahabat lain yang berbaris menghadap musuh. Maka Nabi SAW melakukan salat bersama golongan sahabat satu rakaat yang masih tertinggal. Kemudian beliau tetap duduk dan para sahabat menyempurnakan diri mereka dan kemudian beliau salam bersama para sahabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lafalnya menurut Muslim dan juga terdapat dalam kitab Al-Ma'rifat karya Ibnu Mandah dari Salih bin Khawwat dari ayahnya. Kandungan hadis
Satu, perang Datul Riqaq yang terjadi sesudah perang Khandaq dan Usfan disebut demikian sebab telapak kaki para sahabat terluka oleh kasarnya tanah. Karena itu mereka membungkus dengan kain. Dua, boleh mempraktekkan cara tersebut ketika sholat khauf jika musuh berada di selain arah kiblat. Tiga, gerakan yang banyak demi kepentingan sholat atau perang tidak membatalkan sholat. Empat, boleh menanti ketika sedang sholat demi kepentingan sholat khauf. Lima, wajib bersikap hati-hati dan waspada kepada musuh. Nah, baik. Nah, jadi untuk tata cara sholat khauf itu kan ada beberapa macam tata cara. Yang masyhur itu kan ada 6 itu. 6 tata cara. Nah, cara yang pertama seperti ini tadi. Ini sampaikan di dalam hadis yang pertama ini. Nah, jadi caranya di sini prakteknya bagaimana? Prakteknya adalah Nabi SAW itu membagi sahabatnya menjadi 2 pasukan. Nah, terus kemudian pasukan yang pertama ikut sholat bersama Nabi. Ya, separuh pasukan ikut sholat bersama Nabi, yang lain menjaga musuh, menghadapi musuh, bersiap-siap menghadapi musuh. Ketika musuh menyerang, mereka siap. Nah, Nabi sholat bersama dengan separuh sahabat ini. Sholat dapat 1 rakaat. Nah, kemudian beliau berdiri kan, setelah sujud yang kedua kan beliau berdiri. Ketika beliau berdiri saja. Sahabat yang bersama beliau ini langsung melanjutkan sholatnya sampai selesai. Jadi mereka sholat sendiri, ya rukuk sampai selesai, terus salam. Salam, mereka menuju ke tempat jaga, menggantikan sahabat yang jaga tadi. Kemudian sahabat yang separuh yang menjaga datang kepada Nabi SAW, langsung masuk ke sholat, mengikuti. Tapi kan masih 1 rakaat lagi, berdiri kan, menunggu. Nah, sehingga mereka sholat bersama Nabi melanjutkan sholatnya. Sampai kemudian Nabi tasyahud, mereka bangun untuk rakaat kedua. Rakaat kedua kan. Nah, sampai kemudian Nabi duduk menunggu di tasyahud sampai selesai tasyahud, kemudian salam bareng sama Nabi. Nah, itu cara yang pertama. Nah, jadi di sini sahabatnya dibagi 2. Nah, tadi dijelaskan. Nah, cara seperti itu ya itu dilakukan ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Nah, jelas ya cara yang pertama tadi ya, modelnya kayak gitu. Nah, tadi kan sholatnya Nabi SAW itu kan 2 rakaat ya. Nah, 2 rakaat itu bisa jadi itu sholat fajar, sholat subuh ya, atau sholat yang dikosor. Nah, yang penting juga difahami bahwasanya dalam satu khauf ini sebenarnya yang berlaku hanya ini perubahan yang berlaku itu tentang tata cara sholatnya. Adapun terkait dengan jumlah rakaat sholat, ya sebenarnya jumlah rakaat tetap tidak terpengaruh dengan adanya khauf. Hanya saja ketika memang ini perangnya ini dalam jarak safar, maka boleh dikosor. Ya kan, boleh dikosor, kan masih jarak safar, maka boleh dikosor sehingga yang 4 menjadi 2. Nah, ketika misalkan sholatnya misalkan tidak dalam jarak safar, ya kan, sholat yang lengkap 4 rakaat, ya maka makmumnya tadi ya 2 rakaat bersama imam kan gitu. Kemudian pergi menyelesaikan yang 2 rakaatnya, kemudian mereka menggantikan pasukan yang berjaga, mereka menjaga masuk, ya ditunggu sama imam sampai 2 rakaat, kemudian dilanjutkan. Itu dalam kondisi sholatnya 4 rakaat. Bisa dipahami nggak? Nah, ya seperti itu tadi. Itu cara yang pertama ya. Nah,
Berikutnya ya tadi sudah disebutkan ya, boleh menunggu untuk kemaslahatan sholat ya boleh. Dan kemudian juga di sini meskipun kita sedang melaksanakan sholat itu ya tetap kita harus berjaga-jaga dari serangan musuh ya, karena Allah mengatakan khudhu hidrakum ya, ambillah itu siapan kalian kan itu. Terus nah tadi juga disebutkan gerakan yang banyak dalam sholat ya, karena untuk kemaslahatan sholat ya tidak masalah ya, tidak membatalkan sholat. Nah dari sini juga menunjukkan kepada kita tentang betapa luar biasanya ya semangat untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya dengan berjamaah, meskipun ini dalam kondisi berhadapan dengan musuh kan gitu. Waktunya sholat tetap sholat berjamaah. Nah, dan di sini ada dalil yang sangat besar tentang pentingnya sholat tepat pada waktunya dan juga sholat dengan berjamaah. Ya, mau bagaimana tidak, dalam kondisi seperti itu saja, genting seperti itu saja masih dilaksanakan dengan berjamaah dan tepat pada waktunya gitu. Nanti di hadis berikutnya juga kita lihat bagaimana mereka duhur pada waktu duhur, asar pada waktu asar untuk sholatnya, meskipun menghadapan dengan musuh. Makanya kemudian ya ketika dalam perang saja seperti ini tentang mereka Nabi perhatiannya kepada sholat kan gitu dalam melaksanakan sholat. Nah, bagaimana kemudian ketika kita di dalam dalam kondisi aman kan gitu, tentunya harus lebih perhatian lagi dengan pelaksanaan sholat tersebut. Jadi tepat waktu dan berjamaah. Nah, mengapa kok sampai Nabi SAW itu dalam perang sekalipun itu masih tetap sholatnya itu berjamaah gitu kan? Terus masih tetap sholatnya itu dibagi pasukannya, ada yang ikut awal, ikut yang akhir gitu. Ini sangat penting. Kenapa pentingnya? Ya pertama bahwasanya mereka tetap merasa terpimpin, satu pemimpin kan gitu. Pasukan itu tetap berada dalam satu komando. Ya kalau dalam bahasa kita sekarang, kalau sebenarnya pasukan sudah tidak mengikuti komando ya sudah pasti akan kocar-kacir gitu, pasti akan buyar. Tapi ketika mereka tetap dalam satu barisan, dalam satu komando, ya insya Allah mereka akan kokoh kan gitu. Nah, demikian juga Nabi, meskipun dalam kondisi demikian, gentengnya tetap berusaha untuk adil. Adilnya bagaimana? Ya beliau sholat separuh dengan jamaah, jadi semuanya tetap dapat jamaah dengan beliau kan gitu. Ini menunjukkan keadilan Nabi SAW dalam membagi para pasukannya. Sebagian dapat sholat berjamaah satu rakaat, sebagian satu rakaat. Ya dengan demikian para sahabat pun akan merasa bahwasanya mereka itu satu kesatuan, satu pasukan gitu. Ya sehingga saling menguatkan dan tidak ada perasaan istilahnya kan dalam kondisi genting seperti itu, kalau misalkan sampai ada yang merasa tidak enak, merasa dianaktirikan, itu kan merusak barisan gitu. Nah dengan adanya sholat seperti ini yang semuanya itu bersama dengan Nabi SAW, ya, maka mereka semuanya merasa sama gitu, merasa diutamakan. Makanya sangat penting diperhatikan ya, dalam kondisi apapun tetap diusahakan untuk adil ya, tidak semena-mena kepada pasukan. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Bisanadi al-muttasil ila al-mu'allif al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau berkata, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala
ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Fawazaina al-aduwa fasafifnahum. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina faqamat ta'ifatun ma'ahu wa aqbalat ta'ifatun 'alal adu wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajdataini sajdataini thumma sarafu makana ta'ifatil lati lam tusalli faja'u faraka'a bihim rak'atan wa sajada sajdataini thumma sallama faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi rak'atan wa sajada sajdataini muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan menuju Najd. Kami menghadapi musuh dan berbaris menghadapi mereka. Beliau Rasulullah berdiri melakukan sholat bersama kami, sedangkan segolongan berdiri bersama beliau dan golongan lain menghadapi musuh. Beliau rukuk dan sujud 2 kali bersama golongan yang bersama beliau. Kemudian mereka berpaling menuju tempat golongan yang belum melakukan sholat. Kemudian golongan ini datang, beliau melakukan rukuk bersama mereka 1 rakaat dan sujud 2 kali. Kemudian beliau salam dan masing-masing dari mereka berdiri melakukan rukuk dan sujud 2 kali untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lafal hadis menurut Bukhari. Kandungan hadis 1, sah salat khauf dengan cara yang ditutupkan dalam hadis ini. 2, penegasan wajibnya salat jamaah. Ya, ini adalah cara yang kedua ya. Dalam hadis ini cara yang kedua dari sholat khauf. Tapi sebelumnya mungkin perlu dipahami dulu tentang makna najd ya. Karena sering ada orang-orang yang salah paham tentang kata najd itu. Nah, jadi najd itu ya dibaca najd ya dengan fathah nun dan sukun huruf jim ya, najd. Itu adalah semua bagian bumi yang meninggi ya. Jadi bumi yang tinggi itu namanya najd. Ya, dimaksud najd di zaman Nabi itu batasnya dari gunung ya, ini Sarwat ya, gunung Sarwat di bagian timur sampai ke Irak. Nah, itu. Jadi wilayah itu masuk ke wilayah najd semuanya, gitu ya. Sehingga ketika kemudian ada ulama dari daerah najd yang dekatnya Madinah, misalnya seperti itu, dikatakan ya sebagai apa? Karena kan Nabi pernah bersabda itu tentang najd itu akan muncul fitnah gitu. Nah, fitnah dari setan kan gitu. Nah, dan sehingga banyak difahami termasuk sebagian ulama itu yang muncul di sana sebagai fitnah, bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud najd di sini adalah yang di Irak. Yang di sana itu memang ya banyak terjadi fitnah kan tentang di Irak itu. Karena Irak juga masih bagian dari najd gitu. Jadi supaya tidak salah paham tentang makna najd tersebut. Baik, kita masuk ke faedah yang disampaikan oleh Syabdul Al-Basam ya di sini, bahwasanya ini cara yang kedua dari sholat khauf ya. Dari 6 cara yang masyhur. Nah, terus tata caranya tadi dalam sholat ini ya. Jadi imam itu membagi pasukan menjadi 2 ya gitu. 1 pasukan berjaga menghadapi musuh. Nah, 1 pasukan sholat bersama imam. Nah, kemudian imam sholat dengan pasukan yang bersamanya, kan gitu. Sebanyak 1 rakaat. Kemudian pasukan ini mengarah ke arah musuh untuk berjaga-jaga ya, sebelum sholatnya selesai. Jadi baru dapat 1 rakaat, mereka
apa istilahnya bubar duluan, ya, kemudian menuju ke pos yang tempat berjaga tadi, pasukan yang berbaris di sana. Nah, setelah itu pasukan yang sebelum berjaga datang kepada imamnya masih menunggu, kan itu, masih menunggu untuk sholatnya. Nah, lalu pasukan kedua sholat bersama imam 1 rakaat, ya. Kemudian imam tasyahud dan salam untuk diri sendiri, ya, karena sudah selesai 2 rakaat kan imam, kan 1 rakaat bersama pasukan pertama, 1 rakaat bersama pasukan kedua, sehingga imamnya salam, kan gitu. Nah, kemudian pasukan yang datang kedua ini mereka kembali ke tempat pos penjagaan, belum selesai sholatnya, tapi kembali lagi ke sana, ke tempat berjaganya, kan gitu. Nah, kemudian baru yang tadi bergantian yang menjaga tadi kembali ke tempat sholatnya. Nah, setelah mereka kembali ke tempat sholatnya, ya, mereka menyempurnakan sholat tadi, ya, menyempurnakan sholatnya. Nah, kemudian setelah mereka selesai sempurna sholatnya, kembali mereka gantian berjaga lagi, dan yang berjaga tadi kembali ke tempat sholatnya untuk menyelesaikan sholatnya sendiri, kan gitu. Kalau imam sudah selesai tadi, kan gitu. Jadi mereka menyempurnakan sendiri sholatnya. Nah, baik. Nah, jadi itu cara yang kedua. Nah, ya, bagaimana? Kan nanti caranya kan macam-macam. Nanti setelah ini kita akan baca lagi cara yang berikutnya tentang pelaksanaan sholat khauf ini. Nah, di sini kan lebih banyak lagi gerakan makmumnya, ya. Bahkan mereka belum selesai sholat itu sudah bergantian jaga, kan gitu. Nah, itu masih belum selesai sholatnya, kan gitu. Nah, itu tadi memang masih diperbolehkan, kan gitu. Diperbolehkan seperti itu karena memang ada maslahatnya. Dan sekali lagi bahwasanya sholat khauf tidak berpengaruh kepada jamak dan qosornya, ya, tapi hanya berpengaruh kepada tata caranya itu. Nah, baik, seperti tadi, ini sholat yang 2 rakaat berarti mungkin bisa jadi sholat qashar atau sholat subuh, ya. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang ketiga dalam bab ini, bab sholatul khauf. Bisanadi al-muttasil ila al-mu'allif al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada penulis, yaitu al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, semoga Allah merahmatinya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi fa safafna saffain saffun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblah fa kabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an thumma raka'a wa raka'na jami'an thumma rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an thumma hadara bis-sujudi wa saful ladhi yalihi wa qama as-safu al-mu'akharu fi nahril adu falamma qada as-sujud qama as-safu alladhi yalihi fadzakara al-hadis wa fi riwayatin thumma sajada wa sajada ma'ahu as-saful awwal falamma qamu sajada as-safu tsani thumma ta'akhkhara as-saful awwal wa taqaddama as-safu tsani wa dzakara mithlah wa fi akhirih, ya, thumma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallamna jami'an rawahu Muslim wa li Abu Dawud an Abi Ayyas Az-Zuraqi misluhu wa zada innaha kanat bi usfan. Dari Jabir radhiyallahu an yang berkata, aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat khauf, sholat dalam ketakutan. Kami berbaris menjadi 2 barisan, 1 barisan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan musuh berada di antara kami dan di belakang.
Ketika beliau bertakbir, kami semua ikut bertakbir. Kemudian beliau rukuk, kami semua rukuk. Ketika beliau mengangkat kepala, iktidal dan rukuk, kami semua mengangkat kepala. Kemudian sujud bersama barisan yang ada di belakangnya. Dan barisan lainnya menghadapi musuh. Ketika telah selesai sujud, barisan yang dekat di belakang beliau ikut berdiri. Jabir menyebut hadis tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan kemudian Rasulullah SAW sujud bersama barisan pertama. Ketika barisan berdiri, maka sujudlah barisan kedua dan barisan pertama mundur. Barisan kedua maju. Perawi menutur hadis serupa dengan hadis tersebut dan pada akhir hadis itu disebutkan kemudian Nabi SAW salam dan kami semua ikut salam. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis perintah sholat dengan cara tersebut ketika sholat khauf jika musuh di arah kiblat. Kedua, harusnya ada penjagaan ketika sujud pada sholat khauf. Nah, jadi ceritanya begini. Ini ada ceritanya. Nah, ceritanya itu ketika di dalam perang Usfan ini, Nabi dan para sahabatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya itu, mereka itu kan sedang ihram, mau umrah Hudaybiyah, gitu. Lalu mereka mendapati ada pasukannya Khalid bin Walid yang bersama dengan orang-orang musyrik. Nah kemudian pasukan Khalid bin Walid ini ingin menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mencari cara kapan mereka menyerang Nabi. Dan ketika melihat mereka sholat duhur kan gitu, wah ini harusnya waktu yang pas untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mereka berpikiran, wah nanti waktu mereka sholat asar saja kita serang karena mereka sedang lemah kan gitu. Lalu kemudian Allah menurunkan tentang sholat khauf ini. Jadi ini pertama kali sholat khauf dilaksanakan pada saat kejadian ini di waktu asar tersebut, sehingga kemudian pasukannya Khalid ya kecewa lagi, gak bisa menyerang kaum muslimin karena meskipun sholat mereka tetap berjaga. Kan sebelumnya kan duhur kan dilihat, mereka ketika duhur sujud semua, ini kesempatan ini untuk diserang kan gitu. Tapi ketika datang waktu asar sudah turun tentang perintah sholat khauf dan Nabi mempraktikkan yang demikian sehingga kemudian tidak ada kesempatan bagi pasukannya Khalid untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah cara yang ketiga ya dari model sholat khauf tadi. Nah, ini posisi musuh ada di depan arah kiblat, ada di arah kiblat. Sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memulai sholatnya bareng dengan semua sahabatnya. Tetap dibagi di dua bagian ya, bagian yang depan dan bagian yang belakang kan gitu. Yang depan semua bersama ikut sholat dari awal, semua bareng takbir, rukuk, i'tidal bareng semua. Nah begitu sujud, yang pertama yang saf pertama sujud bersama imam. Nah saf pertama saja, saf kedua tetap berdiri berjaga. Nah saf kedua tetap berdiri kan, ketika sujud kan posisi kita kan tidak melihat ke depan kan gitu. Nah sehingga itu yang tadi ditunggu sama Khalid untuk diserang kan gitu. Tapi dengan adanya sholat khauf ini maka dia berubah karena pasukan masih ada yang berjaga di belakang, menjaga yang sholat di depan, yang sujud di depan itu. Nah akhirnya ketika kemudian mereka sudah selesai doa sujud dan berdiri kan rakaat kedua, baru yang belakang ini sujud. Kan tadi mereka nunggu kan, kemudian mereka sujud sampai selesai sujud, sampai berdiri. Nah sama-sama berdiri tuker posisi, yang belakang maju, yang depan mundur ya. Terus rakaat kedua juga seperti itu, rukuk sama, i'tidal sama,
Sujudnya yang depan saja. Yang sujud bersama, yang belakang jaga. Kan gitu. Jaga. Nah, kemudian setelah itu sampai yang depan ini tasawuf duduk, baru yang belakang sujud. Ya, yang belakang baru sujud, kemudian tasawuf, akhirnya semua selesai salam bareng. Nah, bisa dipahami ya prakteknya yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan jelas. Nah, ini kalau musuh ada di depan, di hadapan arah kiblat. Nah, di sini ya tentunya tetap ya makmum dibagi dua seperti tadi, yang memang menunjukkan tentang adanya keadilan dalam pembagian seperti ini kan gitu. Bahkan termasuk mengapa harus ditukar kan gitu ya. Ya supaya ya di sana muncul perasaan di antara para pasukan itu kedekatan dengan imamnya sama, kemudian kesempatan sujud bareng imamnya sama kan gitu kan. Kalau nggak ditukar kan yang sujud bareng imam yang depan saja kan gitu. Yang belakang cuma nunggu doa, tapi ketika ditukar seperti itu, nah maka kemudian sama-sama pernah sujud bareng sama imamnya kan gitu. Tentu perasaan ini akan berbeda sekali kan ketika misalkan saya dekat ini ketinggalan terus gitu, nggak diingat dan seperti itu. Nah, maka ini benar-benar ya Masya Allah ya pengaturan dari Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana pentingnya ya kita menjaga keadilan di dalam sholat meskipun posisi kita sedang berhadapan dengan musuh. Baik, jelas ya? Nah, lanjut saja kita insya Allah. Nah, Bisanadi al-Muttasil ilal mu'allif al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Qala, dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau pun berkata, walin Nasa'i min wajhin akhar an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya bi ta'ifatin min ashabihi raq'ataini tsumma sallama tsumma shalla bi akharina raq'ataini tsumma sallama wa mithluhu li Abi Dawud an Abi Bakrah. Menurut riwayat Nasa'i dari jalan lain dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat bersama golongan sahabat 2 rakaat, kemudian beliau salam, lalu melakukan sholat 2 rakaat dengan golongan lain dan salam. Hadis serupa diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Bakrah. Kandungan hadis 1, boleh sholat khauf dengan cara tersebut. Ini cara keempat di antara cara-cara sholat khauf. 2, orang yang sholat fardu boleh makmum kepada orang yang sholat sunat. Nah, baik. Nah, jadi ini cara yang keempat ya. Faham cara yang keempat ini prakteknya? Yang dipahami gimana dari hadis tadi? Jadi cara yang keempat ini apa namanya? Ya, imamnya sholat 2 kali. Imamnya sholat 2 kali. Jadi yang pertama, kalau tadi kan sekali nunggu kan gitu kan. Nah ini sekarang imam sholat 2 kali. 2 kalinya bagaimana? Ya 2 rakaat, kemudian salam, dan kemudian setelah itu selesai kan dengan pasukan yang pertama, mereka kembali berjaga, ganti pasukan yang kedua, sholat lagi. Nah tentunya ketika sholat 2 kali, maka sholat yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sholat sunnah. Ya, dan tadi sudah disebutkan boleh kita bermakmum sholat wajib jadi makmum dari orang yang sholat sunnah. Misalkan seperti apa? Misalkan ketika Ramadan kita terlambat sampai di masjid imam sudah terawih, kita belum isya, kita boleh jadi makmumnya meskipun kita masih sholat isya kan gitu. Terawih kan sunnah, isya kan wajib. Ya di antara dalil yang lain ya tentunya ketika Rasulullah SAW itu mengizinkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ya, beliau sholat isya bersama Nabi SAW, kemudian pulang ke kampungnya menjadi imam bagi kaumnya di kampungnya, dan beliau sholatnya sunnah dan makmumnya sholat wajib kan itu. Nah,
itu diperbolehkan. Nah, dari cara yang keempat tadi seperti itu. Nah, ya semua cara ini boleh dipraktekkan ya, tentunya dengan melihat kondisi pada saat itu bagaimana kan gitu. Pilih ya. Makanya ini termasuk kenapa caranya berbeda-beda, karena situasi perang kan kita nggak bisa memprediksi kan gitu. Ya. Makanya kemudian caranya bisa berbeda-beda seperti ini. Type kita lanjutkan aja ke hadis yang berikutnya. Bisa di al-mutasil ilal mu'alif al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, semoga Allah merahmati beliau. Qala, beliau berkata, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi biha ulai raqatan wa biha ulai raqatan wa lam yaqdu, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wa mislu inda Ibni Huzaimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat khauf dengan suatu golongan 1 rakaat dan dengan golongan lain 1 rakaat, dan mereka tidak mengkodok. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, dan hadis dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Hadis serupa diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalimat hadis 1, boleh sholat khauf dengan 1 rakaat bagi makmum, imam harus sholat 2 rakaat. Ya. Nah, ini cara yang berikutnya, cara yang kelima berarti ya. Cara yang kelima di sini disebutkan bahwasanya makmumnya cuma 1 rakaat. Adapun imamnya tetap 2 rakaat. Jadi makmum ikuti imam 1 rakaat, kemudian selesai, sudah 1 rakaat saja. Dan kemudian makmum kedua itu juga 1 rakaat bersama imam. Jadi imamnya yang 2 rakaat, makmumnya tetap 1 rakaat. Masing-masing 1 rakaat. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya bisa nadi al-mutasil al muallif rahimahullah ta'ala dengan sanad saya bersama sampai kepada muallif ya. Beliau berkata, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi raq'atun ala ayyi wajhin kana, rawahul Bazar bi isnad dhaif. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat khauf itu hanya 1 rakaat dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat Al-Bazar dengan isnad yang lemah. Kandungan hadis nomor 1, boleh salat khauf sebanyak 1 rakaat pada imam dan makmum ketika sangat genting dan perang sangat sengit. 2, perintah melakukan cara yang dan teori yang tersebut dalam salat khauf dengan sanad. Gimana? Coba diulangi. Perintah melakukan cara dan teori yang tersebut dalam salat khauf dengan sanad. Ya, maksudnya ketika harus ada riwayatnya kan gitu ya. Jadi tidak bisa mengarang sendiri, tapi tetap harus ada riwayatnya. Itu dari cara yang berarti yang kelima berarti ya. Jadi sholat yang ini kelima, sholat khauf ini cuma 1 rakaat gitu, baik imam maupun makmum kan gitu. Di sini kan sholatul khauf rakaatun ala ayyi wajhin kana, bagaimanapun keadaannya tetap 1 rakaat kan gitu. Nah ini berarti yang model yang kelima ya. Nah, baik. Nah jadi di situ kalau yang sebelumnya tadi, hadis yang sebelumnya tadi kan imam sholat 1 rakaat bersama 1 pasukan, kemudian pasukan berikutnya 1 rakaat bersama imam, tapi imamnya tetap jadi 2 rakaat. Nah.
Nah, meskipun di situ dalam pasukan tetap mereka hanya 1 rakaat, ya tidak perlu menambah lagi. Taib. Jadi disampaikan oleh Imam Al-Khattabi di sini bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat khauf itu kan pada kondisi yang berbeda-beda, kan gitu, dalam hari yang berbeda-beda, dengan ya berbagai macam kesulitan yang berbeda-beda pula, kan gitu. Maka di sini ya boleh memilih tata cara sholat yang paling memungkinkan dilakukan untuk melaksanakan sholat, kan gitu. Dan bagaimana yang paling bisa tetap menjaga pasukan tetap aman dari musuh. Ya, maka di sana ada banyak macam-macam metode sholat yang dilakukan. Ya. Nah, bahkan yang keenam ya bahwasanya dalam sholat khauf ini ketika memang waktu sholatnya ada kondisi perang berkecamuk, kan gitu. Ya sholatnya sambil perang itu. Sambil menghadapi musuh, sambil menebas musuh itu sambil sholat gitu. Ya, bagaimana ya, emang seperti itulah prakteknya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika memang benar-benar perang berkecamuk, ya tetap sholat pada waktunya, kan gitu. Maka ini menunjukkan betapa luar biasanya ibadah sholat ini. Nah, sehingga dalam kondisi apapun tetap diperintahkan kita untuk sholat. Taib. Terakhir ya mungkin dalam bab ini kita baca hadisnya terakhir, bisa nadil mutasil ila mu'alif, dengan sanad saya bersama sampai kepada mu'alif. Qala, beliau berkata, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an laisa fi salatil khawfi sahwun, akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Dari Ibnu Umar dalam hadis marfu disebutkan dalam salat khauf tidak ada sujud sahwi. Hadis riwayat Daruqutni dengan isnad lemah. Kandungan hadis 1, tak ada lupa pada salat khauf. Hanya saja hadis ini dhaif. Karena itu cukup menggunakan keringanan yang dianugerahkan pada saat salat khauf. Sebab tidak adanya lupa lebih ringan daripada tidak wajibnya beberapa rukun dan syarat sholat ketika sholat khauf. 2, betapa tinggi kedudukan sholat jamaah dalam syariat Islam. Nah, ya. Jadi ini sebagai pelengkap yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab ini ya. Karena terkadang kan kita gini, ketika sholat dalam kondisi normal, ada yang kurang dari kewajiban sholat, atau kita lupa dengan ini rukun sholat, kan gitu. Maka di sana kan kita disarankan sujud sahwi, kan gitu kan, untuk melengkapi kekurangan itu. Nah, maka dalam kondisi sholat khauf yang sholatnya saja itu sudah banyak keringanan di sana, kan gitu. Boleh sholat sambil bergerak, boleh sholat sambil ngangkat senjata, ya sambil menghadapi musuh, kan gitu, sambil perang. Nah, maka tentunya seperti ini kalau misalkan kalau nggak sempurna harus sujud sahwi, lalu yang sujudnya saja itu kan nah makanya disitulah kemudian dikatakan bahwasanya nggak ada namanya sujud sahwi dalam sholat khauf ini. Ya meskipun ini hadis yang dhaif, tapi memang mendukung dengan apa yang telah dipraktekkan dalam tata cara sholat yang tadi disebutkan di atas, kan gitu. Nah, makanya di sini disampaikan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab ini, supaya ini menjadi penegasan ya memang ya tata caranya saja sudah berbeda, kan gitu, sehingga tidak perlu ditutup dengan sahwi ketika ada yang kurang dalam melaksanakan sholat khauf ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi seperti itu tentang pembahasan kita sholat khauf dari kitab Bulughul Maram kali ini. Ya, mudah-mudahan jelas ya tadi beberapa cara yang masyhur ya dari kita untuk menjalankan sholat khauf tersebut. Baik, nah sampai di sini mungkin barangkali ada yang masih perlu ditanyakan, monggo dipersilakan.
ini apakah ada sholat khauf ini apakah khusus untuk waktu perang saja? Iya. Apakah sholat khauf hanya khusus pada waktu perang? Ya, kalau dalam prakteknya memang ya di waktu perang kita sholat khauf. Nah, makanya kemudian ketika di zaman sekarang, zaman pandemi seperti ini, ketika ada ulama yang beristihad bahwasanya sholat kita dengan diberi jarak itu dengan alasan khauf gitu ya. Tidak sepakat, ada ulama yang tidak setuju dengan yang sedemikian. Karena kalau misalkan khaufnya karena itu gitu kan, karena ada kekhawatiran seperti itu, maka petunjuk Nabi adalah sholatnya di rumah kan gitu, bukan sholat dengan mengubah tata caranya. Karena kalau dirubah tata caranya kan ya selama ini kan Nabi SAW sangat setiap kali sholat kan mengajarkan sawu sufakum, ruluskan rapatkan gitu. Mengapa kita mengubah tata cara sholat yang seperti itu kan gitu? Nah itulah kemudian disitulah memberikan pendapat kalangan ulama seperti itu. Ya makanya kalau memang sekarang ada yang mengikuti pendapat ulama yang sholatnya renggang, ya tafadhol kan gitu. Tapi ketika ada yang tetap berpendapat, ya kalau memang takut nanti tertular penyakit, ya mending sholat di rumah. Dan kalau memang sudah dirasa aman, tetap sholat di masjid dalam kondisi rapat kan gitu. Ya memang di situ ada berbeda pendapat. Silakan mengikuti mana yang lebih maslahat bagi masing-masing gitu. Nah, jadi dalam prakteknya Nabi yang namanya sholat khauf itu ya ketika perang. Adapun ketika misalkan nanti yang sholat di rumah itu ya ketika hujan, ketika sakit, ketika ya ada wabah itu. Itu ketika ada wabah itu di zaman sahabat ya, di zaman itu tidak ada wabah. Tapi wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin yang lain. Kalau misalkan dalam keadaan musibah bencana gempa bumi, kadang-kadang orang-orang kan nunggu tahu ada tsunami atau enggak, tsunami gelombang kedua atau gempa bumi yang gelombang kedua ketiga, apa juga bisa berfungsi seperti itu kan? Sholat khauf. Iya. Seandainya dalam keadaan seperti kemarin di Aceh, di Padang, di Sumatera Barat. Iya. Ya sebenarnya kan kalau misalnya dalam gempa ini kan mungkin seperti yang di Lombok kemarin ya, karena kan sebenarnya kan lama kan bersusul-susul gitu. Nah, ya sebenarnya kalau misalkan dalam kondisi pas tidak ada gempa kan sholat biasa kan gitu. Nah, ketika misalkan nanti pas terjadi gempa lagi misalkan seperti itu ya, wallahu ta'ala alam, ketika memang mereka harus melarikan diri dari masjid, keluar dari masjid gitu kan, iya, apakah tetap sambil melanjutkan sholat sebagaimana ketika perang berkecamuk gitu ya, ya karena mereka juga dalam kondisi ketakutan karena ada bencana seperti itu. Ya wallah alam, kalau memang diistiadatkan ke situ ya mudah-mudahan aja bisa gitu, karena memang sama-sama merasakan ketakutan yang luar biasa. Jadi sambil lari, sambil menyempurnakan sholatnya kan gitu. Sholatnya saya ingat ya, jangan kondisi dia sadar sholat sambil lari gitu, jangan gitu. Jadi seperti ketika perang, mereka sadar perang tapi ya itu dalam kondisi sholat kan gitu. Ya ini seperti itu. Ya wallah alam. Insyaallah. Ya. Apalagi kan juga ketika dalam kondisi bencana itu kan tidak diketahui kapan selesainya, kapan bagaimana selamatnya kan gitu. Ya dalam kondisi perang berkecamuk itu ya, kalau dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um itu ya gitu, masing-masing itu sudah ya menyempurnakan sholatnya dalam kondisi menghadapi musuh itu ya, sambil menebas musuh ya, tapi mereka sholat gitu. Ya, makanya itu luar biasanya ibadah sholat itu, sampai seperti itu tetap dilaksanakan. Ya sehingga ketika kemarin itu ya Pak Yai ke Lombok misalkan seperti itu, melihat para korban di sana, korban gempa itu, ya ada yang imam gitu kan, ketika terjadi gempa kan batalkan sholatnya sampai 3 hari berikutnya belum sempat sholat lagi karena dalam kondisi yang berantakan seperti itu kan, jadi kan nggak harus seperti itu kan gitu.
Ya ketika sudah bisa langsung sholat ya segera sholat lagi. Dengan di waktu berikutnya atau saat ya sholat lagi kan itu, meskipun tidak di masjid kan, masjidnya misalkan sudah roboh seperti itu. Ya karena kita lihat betapa Nabi menekankan penting sekali sholat, ya sholat wajib itu. Nah, baik, mungkin ada lagi. Jadi kalau sholat pada waktu perang atau pada waktu bencana sebenarnya pun subhanarabbiyal a'la, Allahu akbar. Iya. Iya sambil gitu. Jadi kesadaran kita itu kita sedang sholat gitu guys. Jadi bacanya dirinya dikir Iya, sholat, dikir tapi sholat. gerakannya mungkin bisa juga Iya. gerakan menebat, gerakan Iya. menangis gitu. Iya. Ya kalau dalam kita menghindari bencana sambil lari itu. Sambil lari. Sambil lotong anaknya mungkin. Iya. Ya makanya tadi sampai dikatakan ya nggak ada sahwinya gitu ya. Dalam kondisi seperti itu kan sudah ya serba darurat kan gitu. Dan ini juga menunjukkan tentang bahwasanya Islam itu agama yang mudah kan gitu ya. Ketika di sana ada sebuah syariat yang tidak boleh tidak harus dikerjakan seperti sholat kan. Maka dalam kondisi sesulit apapun ya ada kemudahannya di sana kan gitu. Ya termasuk ketika misalkan sakit ya, kan sholat harus berdiri, nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh berbaring kan gitu. Ya nggak bisa berbaring, ya dengan isyarat kan gitu. Sampai kapan? Ya sampai selama masih sadar kan gitu. Kalau udah nggak sadar ya disolati lagi. Ya, itulah sholat. Sampai sudah nggak sadar disolati kan gitu. Nah, ya maksudnya kalau sudah meninggal kan itu disolati. Ya kalau koma ya belum, koma kan belum disolati. Ya. Cukup? Nah, alhamdulillah kalau memang sudah dirasa cukup ya. Sekali lagi ya mudah-mudahan ini semakin menambah kepada kita keimanan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menambah pengakuan kita kepada sahabat kita, dan semoga semua ini menjadikan amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.